Perkenalkan, nama saya Wina Nuraini dengan NPM 251302449 dari kelas A Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen laboratorium pendidikan biologi dari buku Manajemen Administrasi Laboratorium Pembelajaran pada mata kuliah Pengelolaan Laboratorium Pendidikan Biologi. Pada bab 1, administrasi dalam laboratorium pembelajaran biologi sangat penting karena berfungsi memastikan keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan operasional. Dengan adanya prosedur yang terdokumentasi, pengelolaan bahan kimia berbahaya dan peralatan dapat dilakukan sesuai dengan standar keselamatan. Administrasi yang baik membantu mencegah kecelakaan, kerusakan alat, serta mendukung proses pembelajaran yang lebih teratur. Penelitian juga menegaskan bahwa penerapan prosedur keselamatan merupakan langkah pencegah utama dalam mengelola risiko di laboratorium. Laboratorium biologi dalam pendidikan tinggi berperan penting sebagai ruang praktik langsung untuk memahami konsep biologi secara mendalam. Melalui praktikum, mahasiswa tidak hanya memperoleh keterampilan teknis seperti pengamatan, analisis data, dan penggunaan alat, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta mencegah permasalahan. Eksperimen di laboratorium melatih mahasiswa mengidentifikasi masalah, merumuskan hipotesis, dan menguji secara sistematis, sehingga teori yang dipelajari di kelas dapat ditetapkan dalam situasi nyata. Administrasi laboratorium adalah kegiatan pengorganisasian, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi untuk memastikan kelancaran pembelajaran serta penelitian. Aspek pentingnya mencakup pengelolaan sumber daya seperti alat, bahan, tenaga kerja, waktu dan kegiatan dengan sistem yang terstruktur. Administrasi yang baik menjamin ketersediaan peralatan, efisiensi penggunaan bahan, penjadwalan praktikum yang teratur, serta penerapan prosedur keselamatan kerja. Dengan demikian, administrasi laboratorium yang efektif tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mendukung kualitas pendidikan dan penelitian biologi. Administrasi laboratorium yang efektif berlandaskan prinsip keteraturan, keterbukaan, dan akuntabilitas yang memastikan kegiatan berjalan terstruktur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses pengambilan keputusan harus berbasis data akurat, analisis matang, serta mempertimbangkan aspek sumber daya, keselamatan, dan anggaran. Dengan pengelolaan yang baik, penjadwalan terorganisir, pemeliharaan rutin, serta evaluasi berkala, administrasi laboratorium mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mendukung kualitas pembelajaran dan penelitian di biologi. Pada bab 3 ada pencatatan inventaris dan sistem pengkodean, merupakan bagian penting dari administrasi laboratorium untuk menjaga efisiensi dan keselamatan operasional. Pencatatan dapat dilakukan secara manual maupun dengan sistem komputerisasi yang terintegrasi dengan barcode, sehingga data alat, bahan, dan fasilitas lebih akurat, transparan, serta lebih mudah diakses. Sementara, sistem pengkodean memungkinkan identifikasi dan pelacakan setiap item secara cepat dan efisien, mengurangi keselamatan pencatatan serta mendukung pengelolaan anggaran dan pengawasan penggunaan. Dengan penerapan pencatatan dan pengkodean yang tepat, laboratorium dapat beroperasi lebih teratur, aman, dan efektif. Pada bab 4 ada perencanaan, pengadaan, dan analisis kebutuhan alat serta bahan laboratorium, merupakan langkah penting untuk memastikan ketersediaan sumber daya sesuai kebutuhan, menghindari ketidakseimbangan stok, dan menjaga efisiensi operasional. Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan berdasarkan data historis, tren permintaan, serta evaluasi siklus hidup produk. Dengan dukungan metode peramalan seperti moving average dan exponential smoothing, penggunaan teknologi seperti ERP dan sistem pengendalian kualitas membantu meningkatkan akurasi, transparansi, dan efektivitas pengadaan. Sementara kompetensi SDM serta audit internal memastikan prosedur berjalan sesuai aturan.
Dengan perencanaan yang sistematis, pengadaan dapat dilakukan lebih efisien, efektif, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung kelancaran pendidikan dan penelitian. Pengelolaan inventaris bahan dan alat laboratorium mencakup penyimpanan, distribusi, serta pemantauan stok untuk memastikan kelancaran operasional dan efisiensi biaya. Sistem berbasis teknologi seperti barcode, RFID, dan ERP membantu pencatatan serta pelacakan inventaris secara akurat dan terintegrasi. Analisis pola konsumsi dengan metode peramalan seperti moving average dan exponential smoothing memungkinkan prediksi kebutuhan lebih tepat, sehingga menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Audit internal yang rutin juga penting untuk menjaga transparansi, mencegah kebocoran, meningkatkan efektivitas pengelolaan inventaris. Nah, selanjutnya pada bab 5 ini ada yang namanya pemeliharaan dan kalibrasi peralatan laboratorium. Itu merupakan bagian penting dari sistem manajemen mutu untuk menjamin akurasi, konsistensi, dan keandalan hasil sesuai standar internasional. Kalibrasi memastikan instrumen bekerja tepat sehingga data valid dan dapat dipercaya, sekaligus menjadi syarat akreditasi laboratorium. Ketidakakuratan kalibrasi dapat menimbulkan kesalahan penelitian, keputusan yang keliru, bahkan risiko keselamatan, sehingga jadwal kalibrasi rutin, verifikasi, serta dokumentasi hasil sangat diperlukan. Faktor lingkungan seperti suhu dan kelembaban juga harus dikendalikan agar instrumen tetap presisi. Teknologi manajemen kalibrasi berbasis perangkat lunak dan cloud membantu mengatur jadwal, mencatat hasil, serta memberi peringatan dini atas ketidakakuratan. Meski terdapat kendala, waktu, biaya, dan sumber daya, laboratorium dapat mengatasinya dengan prioritas pada alat kritis. Kerjasama dengan penyedia layanan bersertifikat serta audit berkendala. Dengan demikian, kalibrasi yang sistematis dan terdokumentasi menjadi kunci keberhasilan atau keandalan hasil, keselamatan eksperimen, serta kredibilitas laboratorium. Pemeliharaan peralatan laboratorium mencakup perawatan rutin, kalibrasi, dan perbaikan untuk menjaga fungsi optimal serta memperpanjang usia alat, sekaligus mendukung standar mutu dan akreditasi. Pemeliharaan dilakukan secara preventif, korektif, maupun prediktif. Dengan jadwal yang sesuai, jenis dan frekuensi penggunaan alat, terutama yang sensitif, prosedurnya meliputi pembersihan, pemeriksaan visual, pengujian fungsional, serta penyimpanan sesuai kondisi lingkungan. Dokumentasi setiap langkah sangat penting untuk audit, analisis kerusakan, dan transparansi. Teknologi seperti IoT dan perangkat lunak manajemen membantu pemantauan real-time, penjadwalan otomatis, serta pelaporan akurat. Perbaikan dan penggantian alat harus dilakukan sesuai standar oleh teknisi berkompeten. Diikuti evaluasi dan kalibrasi ulang. Dengan rencana pemeliharaan jangka panjang yang terstruktur, laboratorium dapat memastikan keandalan hasil, efisiensi, operasional, dan keselamatan eksperimen. Pada bab 6, menerangkan mengenai pengelolaan jadwal praktikum dan penggunaan ruang laboratorium. Ini sangat penting untuk memastikan kelancaran kegiatan, efisiensi pemanfaatan fasilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi. Sistem manajemen berbasis teknologi memungkinkan pemantauan real-time, penyusun jadwal prioritas, pengelolaan alat dan bahan, serta pencatatan transparan agar tidak terjadi tumpang tindih penggunaan. Dengan peminjaman ruang dan alat yang terstruktur, pemeliharaan rutin, serta koordinasi antara pengelola, pengajar, dan mahasiswa, praktikum dapat berlangsung secara aman, efektif, dan berkualitas meski ruangan terbatas. Dokumentasi dan pemantauan yang baik juga mendukung akuntabilitas, mencegah kepadatan berisiko, serta memastikan keberlanjutan operasional laboratorium. Pada bab terakhir atau bab 7 ada bagian mengenai materi surat menyurat.
Dalam laboratorium, sistem komunikasi tertulis sangat mendukung kelancaran administrasi, pengelolaan sumber daya, serta akuntabilitas operasional. Fungsinya mencakup media komunikasi formal, dokumentasi, pengawasan, pengelolaan permintaan alat dan dana. Pengarsipan data di laboratorium dapat dilakukan secara fisik atau elektronik. Pengarsipan fisik memerlukan ruang penyimpanan dan pemeliharaan, sedangkan pengarsipan elektronik lebih efisien dan memudahkan pencairan data. Sistem pengarsipan elektronik memungkinkan pengelolaan data, eksperimen, dan hasil penelitian secara efektif, serta meningkatkan kolaborasi tim. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.